Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sekarang ini kita memasuki momen yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah bagaimana kita sedang merefleksi, mengingat akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah berkarya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema salibnya mengubahkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, Engkau memperkenan kami untuk bisa dapat merayakan kisah kematian-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan banyak orang untuk berkumpul. Tetapi kami mau merayakan itu di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, Engkau kiranya memberikan kami hati, pikiran yang berfokus hanya kepadamu Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang hamba sampaikan ini, hamba terbatas ya Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas, memberikan kemampuan bagi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar masuk di dalam hati setiap jemaat. Bahkan bukan cuma masuk di dalam hati setiap jemaat, tetapi dia berakar, dia bertumbuh, dan dia berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema yang akan kita renungkan adalah salibnya mengubahkan hidup. Dasar firman Tuhan saya ambil di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dan Galatia 3 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 3 ayat 13, begini firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salib adalah merupakan kunci di dalam mengerti kehidupan kekristenan. Sekali lagi, kalau kita berbicara soal salib, ini adalah kunci di mana kita mengerti tentang kehidupan kekristenan kita. Sehingga saya mau mengatakan sekali lagi bahwa salib Kristus itu telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan dari seluruh karya Yesus Kristus, tidak ada yang lebih menggugah daripada salib itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Ajit Fernando di dalam bukunya Supremacy of Christ. Dia mengutip dari salah seorang penulis yang terkenal, W. Griffith, di dalam bukunya Christianity is Christ. Dia mengatakan begini, salib merupakan kunci untuk mengerti Yesus Kristus. Ruang yang diberikan untuk mencatat kejadian selama 1 minggu terakhir sebelum penyaliban menjadi bukti betapa penting para murid melihat dari kematian Kristus. Seminggu terakhir menghabiskan 30% dari Injil Matius, 37% dari Injil Markus, 25% dari Injil Lukas, dan 40% dari Injil Yohanes. Saudara menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencatat 7 hari terakhir daripada kehidupan di masa akhir Kristus.
Maka tidak heran ketika saudara menonton film yang disutradarai oleh Mel Gibson, The Passion of Christ. Saudara, itu satu film itu nggak cukup untuk memberitahukan tentang bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib. Begitu pentingnya, begitu sentralnya setiap orang percaya untuk mau merenungkan tentang kisah kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, John Stott dalam bukunya The Cross of Christ, dia mengatakan begini, bagi kita Kristus adalah salibnya. Keseluruhan Kristus baik di sorga atau di bumi terletak di dalam apa yang dia kerjakan di atas salib. Anda belum mengerti tentang Kristus sampai Anda mengerti arti salib yang sebenarnya. Saudara, luar biasa. Nggak heran Paulus menggambarkan kehidupannya demikian, saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dia mengatakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Demikian di 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain daripada salib Kristus. Saudara-saudara, sebelum saya masuk dalam inti khotbah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks dari apa yang dituliskan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saudara, ini adalah merupakan respon Paulus terhadap situasi dan yang konkret yang berbicara tentang gaya hidup tertentu yang tidak sejalan dengan Injil Kristus. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu ada kemunafikan di sana. Ya, kita melihat Petrus dan Kefas itu Barnabas jatuh ke dalam godaan ini mengenai adat istiadat Yahudi, termasuk mengenai sunat dan lain sebagainya. Sampai Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang munafik di sana. Kemudian ada juga legalisme. Legalisme artinya mereka percaya mereka sudah diselamatkan di dalam Kristus, tetapi mereka seenaknya hidup walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu legalisme. Dan itu kemudian Paulus mengkritisi secara jelas, sehingga pada akhirnya Paulus memberitahukan kepada mereka tentang peranan penebusan Kristus melalui salib bagi setiap jemaat yang ada di Galatia. Saudara, ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus Kristus telah disalibkan, mati bagi saya, dan saya telah disalibkan bersama Kristus. Artinya, hidup kita hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus semata. Saudara, ketika Paulus memahami bahwa ia telah disalibkan bersama Kristus, secara langsung ia telah mengakui dan mensyukuri kebaikan Allah. Fokusnya pada kebaikan Allah melalui salib Kristus, bukan pada yang lain. Sehingga yang ditonjolkan bukan apa yang Paulus lakukan, tetapi apa yang telah Allah kerjakan di dalam Kristus melalui salibnya. Jadi walaupun salib di Golgota adalah Kristus, yang disalibkan di Golgota adalah Kristus, tetapi Allah memperhitungkan hal itu kepada saudara dan saya. Kristus menjalani kehidupan yang benar secara sempurna, sehingga kegagalan kita dalam menaati seluruh perintah Allah telah dipersiapkan di dalam Kristus Yesus. Maka oleh karena itu berbahagialah saudara. Jadi kata disalibkan bersama dengan Kristus bukan tentang apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Yesus perbuat bagi saudara dan saya. Sekali lagi, kalimat disalibkan bersama Kristus bukan menyangkut apa yang kita perbuat bagi Allah, tetapi apa yang Yesus perbuat bagi saudara dan saya. Dan ini sangat penting untuk kita memahami arti dari kasih karunia yang sebenarnya. Keterikatan kita dalam salib Kristus ada hubungannya dengan tanggung jawab kita untuk hidup sama seperti Dia. Itu tanggung jawab. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, bagi kehidupan untuk Allah semata. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saya menyimpulkan di dalam teks ini, di dalam apa yang kita renungkan di sini, dua gambaran salib. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, salib sebagai dasar Rasul Paulus bermegah. Salib adalah dasar saudara dan saya bermegah. Kenapa? Karena hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan untuk aku semata. Gambaran yang kedua di sini, disalib bersama Kristus, yaitu tanggung jawab bagi Kristus yang telah berkorban
bagi saya dan saudara. Dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maka berbicara soal kekristenan, itu berbicara dua gambaran salib. Yaitu salib Kristus, di mana dia mati untuk saya. Dan aku disalib bersama Kristus, di mana aku hidup dan mati untuk Kristus. Disinilah letak yang harus kita pahami dengan baik. Seperti yang disampaikan Yesus dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Lukas 14 ayat 27. Persoalannya begini saudara. Ternyata antara salib Kristus di mana dia mati dan hidup bagi saya, dengan disalibkan bersama Kristus di mana aku hidup dan mati bagi dia, itu ada satu gap, ada satu hal yang memisahkan. Sehingga kita sulit untuk memahami, mengerti antara Yesus mati untuk saya dan kemudian di dalam salib Kristus kita harus hidup untuk Kristus. Saudara, kegagalan orang Kristen ada terletak di sini. Bagaimana kita bisa dapat belajar secara lengkap berkaitan dengan ini, dan ini merupakan proses semasa kita hidup di dunia ini sampai kapan Tuhan menghendaki kita. Ini adalah proses. Ketika kita melihat tentang salib ini, maka ada 3 hal yang saya akan berikan secara cepat kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah melihat salib Kristus dari sudut pandang apa yang saya dapatkan dari salib Kristus. Yang kedua, melihat salib Kristus dari sudut pandang kenapa Yesus harus disalibkan untuk saya. Dan yang ketiga, melihat salib Kristus dari sudut pandang apa yang mendasari sehingga Yesus harus mati bagi saya. Baik, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sudut pandang yang pertama. Apa yang saya dapatkan dari salib Kristus? Saudara boleh lupa uraian saya, tetapi saudara jangan lupa pertanyaan panduannya. Apa? Pertanyaan panduannya itu, apa yang saya maksudkan melihat dari sudut pandang apa yang saya dapatkan dari salib Kristus? Artinya, kadang-kadang ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita melihat pengorbanan Kristus, kita bertanya, Tuhan, berkat apa yang saya dapatkan di dalam salib Kristus? Saudara, tanpa penjelasan, saudara pasti sudah memahami apa yang salib bisa sediakan untuk saudara. Berkat-berkat apa, makna apa yang salib berikan buat saya sebagai orang yang berdosa? Saudara, tidak rumit saudara menjawab ketika kita bertanya apa yang saya dapatkan dari salib Kristus. Tidak rumit. Menjawab pertanyaan ini, memang ada sebagian orang mengatakan rumit sekali apa yang saya dapatkan dari salib Kristus. Tetapi jawaban yang sederhana, yang penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah di salib Kristus mengalami sebuah persoalan bagi kita. Apa yang paling tidak kita inginkan namun patut kita terima, yaitu hukuman dan kutukan. Ketika kita berbicara soal apa yang saya dapatkan dari salib, maka di sana akan mendapatkan jawaban yang sangat sederhana, bahwa yang saya dapatkan dari salib adalah anugerah Tuhan, adalah pembebasan dari kutukan yang terjadi akibat dosa-dosa saudara dan saya. Di salib Kristus mengalami sebuah persoalan bagi kita, apa yang paling tidak kita inginkan. Apa yang saudara tidak inginkan? Kutukan. Tetapi apa yang saudara inginkan? Bebas dari kutukan. Maka disinilah letak persoalan. Kadang-kadang ketika kita bertanya tentang salib, apa yang saya dapatkan dari salib? Kadang-kadang jatuh kepada keegoisan kita. Yang kita selalu tanya apa yang saya dapatkan. Sebenarnya saudara sudah memahami itu. Tapi saudara ketika bertanya, maka lambat laun terjadi sesuatu hal yang ego di dalam hidup kita. Karena yang dipertanyakan, apa yang saya dapatkan dari berkat salib itu? Padahal kita sudah menerimanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudut pandang yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan?
Melihat salib Kristus bukan bertanya tentang makna dan berkat apa salib sediakan bagi saya lewat kematian Yesus. Bukan lagi di dalam konteks pertanyaan yang pertama, berkat apa yang saya dapatkan dari salib itu. Tetapi ini masuk di dalam poin yang kedua, yang sering kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Sudah hal semacam ini seringkali membuat kita jatuh di dalam masalah psikologi. Dalam pengertian begini, kadang ketika orang merenungkan akan salib Kristus, mungkin bertanya, Tuhan tolonglah aku mengerti kenapa. Karena dosa-dosaku engkau harus disalib dan mati bagi saya. Ajarlah Tuhan, aku pahami dan ajarlah mengerti semua ini. Saudara, yang membuat kita sedih dan menangis, itu bukan poin yang pertama, berkat apa yang saya dapatkan dari salib. Tetapi poin yang kedua, yang saya maksudkan di sini adalah tentang bagaimana ketika kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Kita terbawa di dalam emosional kita yang paling tinggi. Kita menangis di hadapannya. Kemudian kita berkata, Tuhan, tolonglah aku mengerti kenapa. Karena dosa-dosaku engkau harus salib dan mati bagi saya. Saudara-saudara, karena engkau berharga, mungkin dengan emosional kita mungkin menangis dan bersedih akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita mungkin. Karena gejolak emosi, ketika kita bertanya, Tuhan, penderitaan apa yang kau pikul karena dosaku? Apa yang dosaku hantamkan kepadamu sampai engkau harus mati menderita bagi rupa di atas kayu salib? Bagi saya di atas kayu salib. Tolonglah aku Tuhan, supaya aku pahami. Sekarang bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana bisa kita memahami tentang persoalan ini? Penderitaan-penderitaan dan kesedihan-kesedihan, kesakitan-kesakitan yang engkau pikul karena dosa-dosaku membuat aku terbawa secara emosional dan menangis di hadapanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejakmu. Saudara, siapa manusia dimanapun yang tidak ada persoalan di dunia ini? Coba tunjukkan kepada siapa? Kepada saya. Siapa yang tidak pernah mengalami persoalan hidup? Ketika kita merenungkan salib, kita bertanya, Tuhan, kenapa? Karena dosa-dosaku engkau mau mati bagi saya. Lalu terbawa emosi, kita menangis di hadapan, kita menyesali dosa-dosa kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ini ada bahayanya. Kenapa ada bahayanya? Karena ketika kita tidak mengerti inti dari salib itu yang sesungguhnya, maka itu hanya sebagai sebuah emosional semata. Coba kita mulai seolah-olah kita yang ada di salib dan mulai merasakan dan mengalami sendiri penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Kalau kita belum pernah mewujudkan salib dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengerti betapa menderitanya Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita coba secara emosional untuk merenungkan, mencoba mengkomparkan antara penderitaan Yesus dan penderitaan saya di dalam dunia ini, kadang kita terjebak. Kita menangis, Tuhan, aku sudah berdosa di hadapan-Mu. Tapi ketika kita tidak sampai ke dalamnya menyentuh arti dari sebuah salib, maka itu hanya sebuah emosional semata. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa ketika Yesus masih berada dengan murid-muridnya, Yesus membuat mujizat 5.000 orang. Saudara tahu berapa yang makan? 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya katakan anggaplah 10.000 orang yang makan mujizat 5 roti dan 2 ikan.
kasih 12 bakul. Dan setelah mereka makan, firman Tuhan berkata, mereka mengikut Tuhan itu karena berkat-berkat semata. Makanya pada waktu itu Yesus mau menyendiri, mau menyingkir. Kenapa Yesus menyingkir? Karena Yesus tahu di antara sekian banyak orang yang makan 5.000 orang yang makan 5 roti dan 2 ikan. Banyak orang yang ikut pada waktu itu. Motivasinya hanya untuk mencari berkatnya saja. Saudara-saudaraku, beberapa penafsir mengatakan, orang-orang yang makan pada waktu itu, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia mau mengikrarkan bahwa dia masuk Yerusalem untuk menggenapkan janji Tuhan, untuk berkorban bagi Kristus. Apa yang terjadi? Penafsir mengatakan bahwa orang yang sama, yang makan 5.000, yang makan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang yang makan itu, di antara mereka ada yang mengatakan, Hosana, Hosana bagi sang raja. Tapi kemudian setelah itu mereka kemudian mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, merenungkan salib bukan hanya sebatas emosional belaka. Poin yang pertama yang saya letakkan di sana itu adalah ketika kita bertanya, berkat apa yang saya dapat disalib? Secara pikiran, secara pengetahuan, kita bisa menjawab, berkat-berkat itu jauhkan aku dari hukuman kekal. Berkat-berkat itu mendapatkan pengampunan. Berkat-berkat itu mendapatkan kasih karunia. Berkat itu mendapatkan keselamatan. Itu jelas pengetahuan kita. Kita belajar dari Alkitab. Tapi pertanyaan yang kedua, ketika ditanyakan, kenapa Tuhan? Karena dosa-dosaku engkau mau mati bagiku. Secara emosional kita mengkomparkan antara penderitaan saya dan penderitaan Yesus. Kemudian saya menangis di hadapan Tuhan. Akhirnya saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu menghidupi ini. Tapi ketika semakin kita merenungkan dan kita melihat posisi kita kepada salib Kristus itu, saya merasakan bahwa penderitaan saya tidak lebih besar dari penderitaan Kristus di atas kayu salib. Saudara, kadang dalam poin yang kedua ini kita jatuh di dalam emosional semata. Hanya semata-mata emosional. Saudara, banyak orang yang kemudian ketika ikut di dalam retreat, ketika mereka bersaksi, Tuhan sudah mati bagi mereka. Mereka bersaksi, terus di retreat mereka bersaksi bahwa mereka mau ikut Tuhan. Tetapi berapa di antara orang yang ikut retreat itu yang kemudian bertahan dengan komitmen kepada Tuhan? Kenapa? Karena jatuh di dalam emosional semata. Maka kalau merenungkan penderitaan Kristus di salib, itu harus seutuhnya. Bukan cuma hanya bertanya, berkat apa yang saya dapatkan di salib? Bukan cuma hanya bertanya, Tuhan, dosa-dosaku kenapa engkau pikul? Bukan. Tetapi ada satu pertanyaan yang menuju kepada langkah berikutnya untuk kita pahami, supaya kita memahami inti salib yang sebenarnya. Inti salib yang sebenarnya itu adalah pertanyaan yang ketiga. Apa yang mendasari, apa motivasi Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus harus mati bagi saya? Menurut Bapak Ibu Saudara, apa jawabannya? Jawabannya itu sederhana. Landasan motivasi Yesus mati bagi saya itu karena kasih Tuhan. Disinilah kemudian kita harus pahami tentang klimaks, bukan anti klimaks. Klimaks dari penderitaan Kristus di atas kayu salib. Seringkali kita cuma bertanya, berkat apa? Kita sudah tahu kalau ditanya kepada saudara dan saya sekarang ini, berkat apa yang saudara dapatkan ketika engkau melihat salib Kristus? Saudara pasti dengan cepat mengatakan, aku bebas dari hukuman. Aku mendapatkan pengampunan. Aku mendapatkan keselamatan. Pertanyaan yang kedua, Tuhan, kenapa karena dosa-dosaku engkau mau mati bagi saya? Secara emosional kita mau menangis bagi Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita nggak pernah masuk pada inti yang sesungguhnya dari salib Kristus. Inilah poin yang ketiga menjadi klimaks. Jawaban kita dari pergumulan.
untuk bagaimana kita berubah ketika melihat salib Kristus. Yaitu dasar dari apa yang Yesus lakukan ketika dia mati di atas kayu salib. Itu karena kasih Allah. Sekali lagi, itu karena kasih Allah. Saudara-saudara, ketika kita bertanya, why? Kenapa Tuhan? Landasan apa, dasar apa Engkau harus mengasihi saya? Bukankah pernah Yesus mengatakan, aku mengasihi kamu, bukan karena kamu telah melakukan kebaikan bagiku. Ini adalah kasih agape. Yesus mengasihi tanpa syarat. Apapun yang engkau lakukan, apapun dosa-dosa yang ada pada dirimu sekarang, dia mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Saudara-saudara, boleh engkau berkata berkat apa yang saudara dapatkan. Sekalipun kadang-kadang terjatuh di dalam keegoisan kita. Hanya pengertian semata bahwa Yesus karena kasih karunia, karena berkat-berkat pengampunan dosa, murka Allah dibebaskan. Tetapi kadang cuma di pengetahuan belaka. Tapi ketika kita jauh merenungkan, Tuhan kenapa karena dosa-dosaku, aku mau ditebus oleh dirimu di atas kayu salib. Kita menangis di hadapan Tuhan, bergumul dengan penderitaan kita. Tapi pada akhirnya, setelah beberapa waktu kemudian kita berubah, kita tidak melihat lagi itu. Tapi inti kita kembali kepada poin yang ketiga. Alasan, dasar Yesus harus mati bagi saya, yaitu inner beauty-nya Allah. Love of God. Kasih Allah. Saudara ingat baik-baik. Ini alasan yang paling penting. Ketika kita bertanya, kenapa Tuhan Engkau mau menyelamatkan aku dengan jalan menderita dan mati di kayu salib? Apa jawaban kita? Itu karena kasih Allah. Itu karena kasih Allah. Semua karena kasih-Nya. Ini adalah atribut Allah. Ini adalah sifat-sifat Allah. Ketika kita ditarik mundur sampai dia mati di atas kayu salib, kita mau menanyakan itu, jawaban tetap sama. Semua karena kasih Tuhan. Kasih yang bertahan sampai akhir. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang mengampuni. Buah-buah kasih merupakan keindahan Kristus. Membuat kita kagum sampai merangsang kita menginginkan Kristus itu ada di dalam hidup kita karena kasih. Maka gak heran ketika di dalam Korintus Paulus mengatakan ada ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling penting di antaranya itu ialah kasih. Semua akan berakhir, tetapi kasih tak pernah berkesudahan. Saudara-saudaraku, seorang penulis yang terkenal, John Stott, di dalam bukunya Kristus yang Tiada Tara mengatakan begini: hanya orang berdosa yang meratapi dosa-dosanya lah yang bisa memahami keajaiban kasih ini. Karena salib Kristus menggambarkan tentang kasih dan memenuhi dan menggetarkan setiap serat keberadaanku. Kasih ini menggerakkan dalam diriku suatu rasa syukur yang mendalam. Hal yang sama dinyatakan oleh Gerald Bray dalam buku Allah Adalah Kasih. Dia mengatakan Alkitab menjelaskan bagaimana Allah mengasihi apa yang telah Ia jadikan dan ingin agar kita menikmati buah dari tindakan kreatifnya dalam persekutuan dengannya, dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita dan bangkit di antara orang mati, agar kita bisa tinggal dengannya di dalam kekekalan. Kasih adalah dasar untuk kita melihat salib itu. Sehingga dari dasar inilah, ketika kita melihat salib, diharapkan kehidupan kita terjadi transformasi, terjadi perubahan. Apa yang terjadi ketika kasih kita dapatkan dari Allah? Apa jadinya kalau kasih Allah itu ada di dalamku? Maka yang terjadi adalah 3 hal. Yang pertama, being like God. Bukan hanya berkat apa yang saya dapatkan dari salib Kristus, bukan hanya perasaan keterharuan karena melihat salib Kristus dalam hidup kita, tetapi kita mulai mengalami transformasi kasih Allah, mengalami perubahan hidup dalam kita. Karena kasih begitu mengagumkan, dan inilah yang terbesar yang Tuhan berikan saudara dan saya. Yang pertama, ketika kasih kita dapatkan dari Allah, yang terjadi, kasih Allah itu dalam hidupku adalah being like God, menjadi seperti Allah.
Yang kedua, desire to be like God. Keinginan menjadi seperti Allah. Ada satu compassion atau passion atau hasrat di dalam hidup saudara untuk terus ingin menjadi sama seperti dia di dalam konteks kasih. Yang ketiga, doing to be like God. Artinya melakukan seperti yang Allah lakukan. Apa yang kita dapatkan? Bukan merupakan hasil transformasi dari kekuatan kita, bukan hasil dari kekuatan kita sehingga kita berubah, tetapi itu semata-mata karena kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali untuk kita pahami. Maka kita belas kasihan Allah terjadi dalam hidup kita, kita juga akan memiliki hati yang berbelas kasihan. Mentransformasikan kasih Allah dalam hidup kita membuat kita bisa melakukan apa saja untuk merespon kasih Allah. Untuk bertindak berdasarkan kasih Allah. Pada poin yang ketiga inilah saya paling menyadari keberdosaan saya. Bukan ketika saya datang kepada Tuhan dan bertanya berkat apa yang saya dapatkan dari salib. Jelas pengampunan. Jelas itu adalah keselamatan. Saudara-saudaraku. Jelas itu adalah pengampunan. Jelas itu adalah keselamatan. Yesus disalibkan. Mendapatkan satu hal yang sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Yaitu pengampunan. Kita bertanya berkat apa? Kemudian terbawa di dalam satu perasaan yang mendalam tentang bagaimana salib itu di dalam penderitaannya, di dalam hidup saya. Kemudian saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Tapi tidak berlalu begitu saja. Berlalu terlalu lama. Kita mulai berubah dan tidak melihat inti dari salib Kristus sendiri. Tapi ketika kita melihat dan bertanya, landasan dan dasar Tuhan melakukan itu di salib, itu karena kasih. Maka itulah yang mentransformasikan itu di dalam hidup saya. Saudara dan saya adalah gambar Allah. Apa yang ada pada diri Allah, the inner beauty of God, tentang kasih Allah, itu ada di dalam hidup saudara. Maka ketika kita melihat salib Kristus, tergambarlah secara sempurna bagaimana seharusnya kita mentransformasikan hidup untuk mendedikasikan kita kepada Allah dan kepada sesama. Saudara-saudaraku, inilah berkat yang saya bagikan kepada saudara. Salib bukan sekedar dia mati menderita untuk menyediakan keselamatan. Tetapi salib merupakan ukuran kasih yang sempurna yang seharusnya ditunjukkan kepada sesama. Karena ukuran yang paling sempurna dari salib Kristus adalah penyataan kasih Allah. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang sekiranya membuat kita tergugah hati kita. Untuk bukan cuma hanya dari tahun ke tahun kita bertanya berkat apa yang saya dapatkan dari salib. Bukan cuma dari tahun ke tahun kita menangis ketika melihat salib Kristus. Tapi ada satu transformasi yang merubah hidup saudara dan saya untuk melangkah hidup berubah. Karena melihat tujuan dari salib Kristus, dasar dari salib Kristus, landasan dari kenapa Yesus berkorban bagi saudara dan saya, itu adalah kasih Allah yang tidak ada batasnya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu cerita yang sangat luar biasa. Cerita ini berasal dari cerita Maximilian Kolbe, salah seorang rohaniawan Ordo Fransiskan yang hidup di zaman Nazi Jerman. Saudara, pada tanggal 17 Februari 1941, Kolbe dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Namun Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ada peraturan, kalau satu orang yang lari dari kamp konsentrasi, maka 10 orang akan dimatikan, akan dibunuh. Apakah itu diracuni atau dikurung di satu ruangan dan ditancapkan gas di dalam, atau disuntik mati. Itu peraturan. Nah, pada waktu Kolbe masuk, dia bersama-sama dengan yang namanya seorang Francis Cech, ya, seorang Rusia. Dia masuk bersama-sama di sana.
pada waktu ketahuan ada seorang yang lari dari kamp konsentrasi. Kemudian komandannya bertanya, tahukah siapa di antara kalian yang tahu ada seorang yang melarikan diri? Semua diam. Saudara, seorang paling berkata, takut kalau ada seorang saja yang lari, maka 10 orang akan dimatikan. Singkat cerita, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu, kemudian tiba saatnya untuk memanggil nama-nama yang akan dieksekusi. Karena orang yang larikan diri itu nggak ketemu. Kemudian ditanyalah pada waktu itu, nama-nama yang akan masuk di dalam ruangan gas pembunuhan. Disebutlah nama Francis Cech. Francis Cech ini kemudian ketakutan dan berteriak, kenapa harus saya? Bukan saya yang melarikan diri, bukan saudara saya. Kenapa harus saya? Keluarga saya bagaimana? Saudara, dengan gagah berani kemudian Maximilian Kolbe maju ke depan dan dia mengatakan kepada komandan, aku akan menggantikan Francis Cech ini. Singkat cerita, akhirnya terjadilah. Dia kemudian menggantikan si Francis Cech ini, dan setelah waktu beberapa kemudian, maka matilah ini Maximilian Kolbe. Saudara, tak lama setelah itu diumumkan bahwa penguasaan Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler kalah. Dan Francis Cech ini masih hidup. Dia kemudian mengenang akan bagaimana baiknya si Kolbe ini menggantikan dia. Pada waktu ada seorang yang hilang. Dia kemudian pulang ke kampung halamannya. Dan setiap tanggal 14 Agustus 1941 di mana eksekusinya Maximilian Kolbe, dia selalu datang di Auschwitz, di kamp konsentrasi itu. Dia merenungkan, dia menangis di sana. Dan bukan cuma hanya itu. Dia mencari seluruh keluarganya. Dia mengasihi, dia bertindak. Dan dia melakukan banyak hal untuk keluarga dari Maximilian Kolbe. Sampai dia berkorban banyak hal. Sampai dia melakukan sesuatu untuk dia. Karena Maximilian Kolbe telah menggantikan dia untuk mati di kamp konsentrasi. Saudara, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari itu. Salibnya menggantikan saudara dan saya. Menggantikan saudara saya. Seharusnya saya dan saudara ada di sana. Tetapi Yesus mau menggantikan itu di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan saya? Ketika saya menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Ketika saya tahu bahwa Tuhan sudah mati karena kasih itu kepada saya. Maka saya harus berbuat lebih untuk Kristus. Saya harus melakukan lebih untuk Dia. Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, saya harus melakukan itu untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita akan kasih Allah yang sempurna, kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini terus berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengingat akan kasih Tuhan, akan penderitaan Kristus di atas kayu salib di Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi untuk menghantar kita di dalam memasuki perjamuan kudus di meja perjamuan ini, kita akan dihantarkan dengan sebuah kidung pujian, lagu yang sangat luar biasa yang akan dinyanyikan oleh Bapak James Luhu Lima. Hidup yang
kasih, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berakhir, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berakhir, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai salah satu respon kita terhadap kasih Allah, pada hari ini Jumat 10 April tahun 2020, semua orang percaya merayakan hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita kenal dengan Jumat Agung. Sekalipun dalam situasi yang sedikit berbeda, bukan dilaksanakan di gedung gereja, tetapi melalui ibadah online, Bapak Ibu yang berada di rumah mengikutinya dengan sungguh-sungguh, tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Sekali lagi marilah saya mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJ Tesalonika yang sedang mengikuti ibadah online di rumah pada saat ini, untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan mengenai penetapan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku untuk pengampunan dosa, agar dosa-dosamu diampuni. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Ini adalah meja perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus mengundang seluruh jemaat untuk berbagian dalam meja perjamuan kudus ini yang telah disediakan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa perjamuan kudus ini ditujukan kepada kita jemaat GSJ Tesalonika atau simpatisan yang telah dibaptis dewasa dan sudah berumur 13 tahun ke atas, sekalipun belum dibaptis tapi sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Diundang juga berbagian dalam perjamuan kudus ini. Kalau Anda yang bukan anggota gereja yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dianjurkan untuk tidak mengambil bagian. Anda bukan anggota gereja tetapi belum percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda adalah bukan anggota gereja sekalipun tapi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, silakan mengambil bagian. Tetapi yang belum percaya dimohon untuk tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa roti dan anggur sudah ada di tangan kita. Dan kalau sudah siap, roti dan cawan yang terletak di meja kita sebagai jemaat Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara mendapatkan makanan rohani sewaktu kita menerimanya. Perjamuan kudus ini memperlihatkan Injil Yesus Kristus secara visual. Sehingga oleh Roh Kudus kita mendapatkan makanan rohani untuk bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk masuk lebih dalam lagi merenungkan akan kisah sengsara-Mu di atas kayu salib. Bahwa Engkau telah mati, Engkau telah menderita, Engkau mati, Engkau disalibkan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap untuk melakukan ini, karena ini adalah perintah-Mu. Untuk mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, akan sengsara-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa. Jemaat Tuhan, pada malam Yesus menyerahkan rotinya, Ia mengambil roti serta mengucap syukur kepada Allah dan memecah-mecahkan bagi murid-muridnya. Ia berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Kita mengucap syukur untuk roti ini. Makasih Tuhan. Sesudah itu Yesus juga mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa, agar dosa-dosa diampuni. Ambillah dan minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita saat teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyi salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk peringatan akan kematianmu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan karena kami sudah diingatkan untuk merenungkan kisah sengsaramu. Kami sudah mengadakan perjamuan kudus. Biarlah kami tetap merenungkan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan itu. Kami percaya oleh bilur-bilur kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah perjamuan kudus sudah kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kita boleh mengikuti ibadah online di hari ini, Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Sebelum saya akan menutup di dalam doa berkat, saya akan menginformasikan Bapak Ibu Saudara tetap mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah online Paskah yang nanti akan dikirimkan linknya pada tanggal 12 hari Minggu 2020 dan diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa dapat berpartisipasi di dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa, Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini, tepatnya tanggal 10 April 2020. Kami boleh mengadakan ibadah Jumat Agung di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kami beribadah secara konvensional. Tetapi Tuhan memberikan kami hati untuk bisa dapat bersama-sama mengikuti perayaan Jumat Agung ini di rumah kami masing-masing dengan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Tuhan terima kasih. Kami tetap berdoa biar Tuhan yang terus memberikan semangat kepada setiap jemaat yang ada untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai mereka. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa, Tuhan juga yang terus bekerja bagi pemerintah kami. Baik di pusat maupun di daerah-daerah. Di dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang ada untuk menghentikan pandemik virus corona ini. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami tetap berdoa, Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang terus memberikan kami hikmat, iman yang kuat. Supaya kami tetap teguh di dalam iman.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur kepadamu. Kami terus berdoa kepadamu atas segala kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Mulai saat ini, sampai Yesus Kristus Raja segala Raja, datang kali yang kedua. Mari dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, ibadah selesai.